Sistem Super Devouring. Bab 61 Wakil Pemimpin Sekte. Huo Yuan juga mengerti, dia tahu bahwa Ye Xuan tidak ingin terungkap, jadi dia berkata, baru saja, saudara muda Ye, kamu mengatakan bahwa kamu baru saja memasuki Sekte Liu Yun, apakah kamu sekarang memiliki seorang guru? Mendengar ini, mata Ye Xuan berbinar dan menggelengkan kepalanya, tidak. Kalau begitu, mengapa kau tidak menjadi murid guruku? Guruku adalah tetua Sekte Liu Yun. Huo Yuan memikirkannya dan mencoba untuk memenangkan hatinya. Diterima sebagai murid oleh para tetua Sekte Liu Yun sudah dianggap sebuah keberhasilan. Anda harus tahu bahwa setiap tetua Sekte Liu Yun setidaknya adalah seorang prajurit tingkat ke-10 dari seni bela diri. Begitu Huo Yuan selesai berbicara, kerumunan di luar tempat latihan bela diri mulai ribut lagi, lalu sesosok tubuh berjalan masuk. Haha, muridku yang baik, aku datang. Pengunjung itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian seorang tetua Sekte Liu Yun. Guru, saya tahu Anda ada di dekat sini. Huo Yuan berteriak tergesa-gesa. Ini masalah besar, jadi tentu saja saya tidak bisa melewatkannya. Pria parubaya itu tertawa beberapa kali, lalu bertanya, anak muda, berapa umurmu tahun ini? 15. Ye Xuan menjawab. Mendengar usia ini, pria parubaya dan Huo Yuan serta yang lainnya semuanya terkejut. Pada tingkat ke-8 seni bela diri di usia 15 tahun, bakat ini pasti dapat menyapu seluruh Sekte Liu Yun. Haha, oke, namaku Baili, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Pria parubaya itu bertanya langsung ke intinya. Dia juga mengerti bahwa alasan Ye Xuan menyebabkan keributan besar kali ini adalah untuk menemukan seorang tuan. Namun, Ye Xuan baru saja memasuki Sekte Liu Yun dan tidak tahu banyak tentangnya, tetapi dia melihat bahwa pria parubaya di depannya tampak cukup kuat, jadi dia sedikit terguncang. Akan tetapi, saat dia hendak menyetujuinya, seseorang tiba-tiba melompat langsung ke tempat latihan. Adik kecil, tunggu. Ye Xuan ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Tampaknya ada orang lain yang datang. Dia menoleh dan benar saja, sesepuh lain dari Sekte Liu Yun muncul. Bailai, ini sungguh tidak adil. Kamu sudah memiliki beberapa Huo Yuan di bawah komandomu, dan kamu masih ingin merebutnya. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua botak dengan bekas luka panjang di wajahnya. Dia tampak garang dan pasti akan membuat adik perempuannya takut jika dia keluar. Penatua Xie, semuanya ada aturannya, siapa cepat dia dapat. Sebelum Bailai menyelesaikan perkataannya, lelaki tua botak itu membalas, omong kosong siapa cepat dia dapat. Dia sendirian, bagaimana mungkin dia bisa menyembah kita berdua di waktu yang sama? Anak muda, orang ini sudah memiliki banyak murid, sedangkan aku bahkan tidak memiliki satu pun dari 10 murid teratas di Sekte Dalam. Jika kau menjadi muridku, aku pasti akan fokus melatihmu. Penatua Xie, Penatua Bai, apakah kalian pikir hanya kalian berdua yang ada di sini? Pada saat ini, beberapa orang lagi keluar, dan mereka semua adalah tetua Sekte Liu Yun. Kemunculan tiba-tiba begitu banyak tetua dari Sekte Liu Yun membuat Ye Xuan gelisah. Seperti yang diharapkan, dengan kualifikasinya, dia akan sangat diminati kemanapun dia pergi. Sekarang ia hanya berharap menemukan seorang tetua kaya untuk menjadi gurunya. Berarti saya harus langsung menyebutkan harga, berapa uang yang harus saya bayarkan setiap bulannya. Selain tetua Bai dan tetua Xie, ada 3 tetua lainnya yang datang dan mulai berdebat satu sama lain. Anak muda, asal kau mau menjadi muridku, aku akan memberimu 500 poin setiap bulan. 500 poin. Kau memperlakukan pengemis seperti itu. Aku akan memberimu 800. Hai kalian orang kikir, aku beri kalian 1000. 1000 poin setara dengan 10 juta tael perak, yang merupakan harga pendeta bela diri tingkat 9 dari keluarga Sue. Namun, Ye Xuan masih belum puas dengan harga ini. Dia sekarang berada di tingkat ke-8 seni bela diri. Kalau dia mau tembus ke tahap tengah level ke-8, mungkin dia butuh paling tidak 70 atau 80 juta, bahkan mungkin ratusan juta. Ye Xuan tidak sabar karena dia hanya bisa menerobos sekali setiap beberapa bulan. Para murid yang berada di luar tempat latihan bela diri sudah terkapar karena terkejut. 10 juta tael perak setiap bulan merupakan godaan besar bagi mereka. Tahukah Anda,
keluarga mereka hanya memberi paling banyak 1 juta tael per bulan, dan beberapa orang kaya bahkan memberi hingga 2 juta. 10 juta itu beberapa kali lipat lebih banyak dari mereka. Mengapa begitu banyak tetua berlomba-lomba mendapatkan orang seperti ini yang telah meminum ramuan ajaib? Murid-murid di luar merasa bingung. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba melompat ke tempat latihan seni bela diri. Setelah melihat orang ini, semua tetua berhenti. Salam, wakil pemimpin sekte. Beberapa tetua memberi salam serempak. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan kerutan di wajahnya setebal tebing curam. Orang ini adalah wakil pemimpin sekte Liyun, Zhou Chang. Hahaha, bos yang sebenarnya akhirnya tiba. Ye Xuan tertawa 2 kali dalam hatinya. Lian Gongfeng dari keluarga Sue pernah berkata sebelumnya bahwa pemimpin sekte Liyun sedang pergi dan tidak lagi berada di sekte Liyun, jadi wakil pemimpin adalah orang yang paling berkuasa saat ini. Meskipun tetua itu baik, dia jelas tidak sebaik wakil ketua sekte, kan? Anak muda, berapa umurmu tahun ini? Wakil pemimpin sekte menghampiri Ye Xuan dan bertanya. 15. Ye Xuan menjawab dengan jujur. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhou Chang tiba-tiba bergerak, menyentuh Ye Xuan beberapa kali, dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan spiritualnya untuk beredar di dalam tubuh Ye Xuan. Benar saja, dia baru berusia 16 tahun, bibit yang bagus, bibit yang bagus. Zhou Chang sedikit bersemangat dan berkata, anak muda, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Wakil pemimpin sekte, ini. Seketika beberapa tetua merasa tidak senang, lagi pula, ini adalah persaingan yang adil. 2.000 poin setiap bulan, dan Anda dapat menggunakan seni bela diri apapun dari tingkat ke-9 atau di bawahnya di sekte Liyun. Zhou Chang secara langsung menyatakan persyaratannya. Wajah beberapa tetua menjadi gelap, dan ketika mereka melihat Zhou Chang muncul, mereka diam-diam berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Orang tua tetaplah orang tua, dan hanya bisa mengajarkan seni bela diri tingkat 8 kepada murid-muridnya. Namun berbeda dengan wakil ketua sekte, yang memiliki kewenangan lebih besar dan dapat mengajar seni bela diri tingkat 9. Sekarang Ye Xuan telah mencapai seni bela diri tingkat 8, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menghabiskan waktu mempelajari seni bela diri tingkat 9. Selain itu, ada 2.000 poin setiap bulan, yang setara dengan 20 juta tael perak. Poin ini dapat ditukar dengan senjata atau berbagai harta langka. Sebelum para tetua sempat berbicara, Zhou Chang berkata, anak muda, selama kamu bersedia, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melatihmu. Jika kamu memenuhi persyaratan tertentu, kamu akan dapat mewarisi posisiku. Apa? Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terkejut. Mewarisi posisi wakil pemimpin. Zhou Chang, apakah dia berencana untuk melatih Ye Xuan sebagai penggantinya? Astaga! Hahaha, aku sangat beruntung. Ye Xuan berteriak dalam hatinya, lalu segera mengangguk dan berkata, saya bersedia. Saya menyapa Tuan. Haha, oke. Zhou Chang membelai jenggot panjangnya dan tertawa beberapa kali. Beberapa tetua memasang wajah muram. Mereka tidak menyangka bibit bagus yang mereka dapatkan akan direnggut oleh Zhou Chang. Namun, Zhou Chang adalah wakil pemimpin sekte, jadi mereka tidak berani mengeluh dan hanya bisa menerima nasib mereka. Karena Ye Xuan sudah menjadi muridnya, tidak ada gunanya bagi para tetua ini untuk tinggal di sini, jadi mereka segera menggelengkan kepala dan pergi. Ye Xuan, ikutlah denganku. Setelah mereka pergi, Zhou Chang juga membawa Ye Xuan dan meninggalkan tempat latihan seni bela diri di bawah perhatian semua orang. Sistem Super Devouring. Bab 62, Penggunaan Poin Devouring yang luar biasa. Saat ini, Ye Xuan masih mengenakan pakaian murid luar sekte Liyun. Seorang murid luar diterima langsung sebagai murid oleh wakil pemimpin sekte. Ini dapat dikatakan sebagai peningkatan yang luar biasa. Agaknya, seluruh sekte Liyun akan kacau balau. Setelah mengikuti wakil pemimpin sekte Zhou Chang keluar dari tempat latihan seni bela diri, Ye Xuan dibawa langsung ke kediaman Zhou Chang. Zhou Chang tinggal di hutan bambu. Lingkungannya elegan dan sesuai dengan selera Ye Xuan. Kemudian, Zhou Chang mulai menyelidiki pendaftaran rumah tangga, tetapi tidak ada hasilnya. Lagi pula, Zhou Chang yakin bahwa Ye Xuan memang baru berusia 15 tahun. Murid, aku harus keluar sebentar.
Ini token milikku. Kamu bisa menggunakan token ini untuk pergi ke balai pengobatan dan paviliun bela diri. Zhou Chang langsung memberikan token kepada Ye Xuan dan kemudian bergegas pergi. 2.000 poin setiap bulan, dan aku bisa mempelajari seni bela diri apapun di tingkat ke-9 dan di bawahnya. Keren sekali. Ye Xuan berteriak kegirangan beberapa kali. Segera dia mengambil token itu dan pergi ke balai pengobatan. Hah? Kenapa kamu ke sini lagi? Ye Xuan pernah ke sini sekali sebelumnya dan membeli 30 juta tael harta langka, jadi di agen balai pemurnian obat mengenalnya. Tanpa berkata apa-apa, Ye Xuan melemparkan token pemberian gurunya ke atas meja dan berkata, berikan aku ginseng darah berusia 10.000 tahun. Ginseng darah berumur 1.000 tahun bernilai 2 juta tael perak, dan 10 di antaranya bernilai 20 juta, tepatnya 2.000 poin. Diakon itu mengambil token itu dengan sedikit terkejut dan melihatnya. Dia begitu terkejut hingga hampir menelan lidahnya. Token pemimpin sekte. Ya. Ye Xuan mengangguk. Ini, aku harus bertanya pada yang lebih tua. Diaken itu hampir ketakutan setengah mati dan buru-buru berlari ke aula dalam. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan seorang penatua. Ye Xuan juga pernah melihat tetua ini sebelumnya, dia adalah tetua Xie. Jadi ini milikmu. Aku penasaran siapa yang datang dengan token pemimpin sekte. Sayang sekali. Jika aku datang lebih awal, kau akan menjadi muridku. Penatua Xie menyentuh kepalanya yang botak, tampak sangat tidak berdaya. Ye Xuan sebenarnya juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tetua Xie yang kekar ini benar-benar bertanggung jawab atas balai alkimia pengobatan. Ini menunjukkan bahwa penatua Xie dapat membuat ramuan. Ye Xuan pernah mendengar tentang profesi ini, alkemis, dan mereka semua adalah orang kaya. Namun, menjadi murid wakil ketua sekte bukanlah hal yang buruk, karena dia memiliki keuntungan dan status. Yang terpenting adalah kebohongan Ye Xuan sebelumnya tidak boleh terungkap. Meski waktunya agak salah, apakah itu penting? Setelah Ye Xuan menerima ginseng darah berusia 10.000 tahun, dia pergi. Hal-hal ini sebenarnya tercatat dalam akun Zhou Chang. Ye Xuan kembali ke hutan bambu dan menelan semua benda di ruangan itu. Setelah itu, dia pergi lagi dan pergi ke paviliun seni bela diri. Dia membuang token pemimpin sekte, melihat-lihat paviliun seni bela diri, dan membawa kembali banyak salinan seni bela diri tingkat 9. Seni bela diri sekte Liyun tidak boleh diwariskan kepada orang luar kecuali memperoleh izin. Jika tidak, akan ada hukuman berat. Ye Xuan adalah pria berintegritas, jadi dia tidak akan menyebarkannya. Semua seni bela dirinya sebelumnya diperoleh melalui sistem pelahap, jadi dia mempelajarinya secara langsung. Namun kali ini, ia harus belajar seperti prajurit biasa. Namun, sistem melahapnya sangat mudah digunakan. Saat Ye Xuan membuka salinan seni bela diri kelas 9, suara perintah sistem tiba-tiba terdengar di benaknya. Ding, seni bela diri tingkat 8 Thunder Step telah ditemukan. Tuan rumah dapat mempelajarinya segera dengan menggunakan 2 titik melahap. Apakah Anda ingin menggunakan titik melahap untuk mempelajarinya? Apa? Ye Xuan terkejut. Bisakah sistem pelahap memungkinkan dia mempelajari seni bela diri dengan segera? Ini adalah hal yang baik. 2 devouring points. Itu tidak mahal. Jika aku mempelajari Thunder Step ini, aku tidak tahu kapan aku bisa menguasainya. Sebaiknya aku mempelajarinya terlebih dahulu. Ye Xuan berpikir dalam hati dan segera memutuskan untuk melakukannya. Poin melahap berhasil dikurangi. Tuan rumah telah mempelajari seni bela diri tingkat 8 langkah petir. Ye Xuan membuka panel atributnya dan melihatnya. Host, Ye Xuan. Realm, seni bela diri tingkat 8 awal. Garis keturunan 100 binatang, garis keturunan 100 bunga, garis keturunan macan tutul pengejar angin. Seni bela diri, langkah petir, langkah neter, panah bintang meledak tingkat pertama, tinju es mengalir tingkat pertama, panah bintang kekacauan tingkat kedua. Poin melahap, 56 poin. Haha, ini benar-benar berita bagus, datang lagi. Ye Xuan sangat gembira dan terus menggunakan poin tersebut untuk mempelajari seni bela diri. Pengurangan poin melahap berhasil. Tuan rumah telah mempelajari seni bela diri tingkat 8, tangan petir. Pengurangan poin melahap berhasil. Tuan rumah telah mempelajari seni bela diri tingkat 8, kaki 1000 terbelah.
Pengurangan poin melahap berhasil. Tuan rumah telah mempelajari seni bela diri tingkat 8, teknik pedang pemburu jiwa. Pengurangan poin melahap berhasil. Tuan rumah telah mempelajari seni bela diri tingkat 8, seni mengembalikan surga. Titik. Seni bela diri tingkat 8 ini semuanya membutuhkan 2 atau 3 titik melahap untuk dipelajari, dan Ye Xuan telah mempelajarinya semua. Cara dia meningkatkan kekuatannya berbeda dengan prajurit biasa. Dia meningkatkan kemampuannya dengan melahap, jadi peningkatan kemampuannya tidak signifikan. Namun, semakin baik tekniknya, semakin cepat kekuatan spiritual dapat dipadatkan, dan semakin cepat kekuatan spiritual dapat dipulihkan menggunakan teknik tersebut, jadi Ye Xuan juga menghabiskan 2 poin melahap untuk mempelajari teknik tingkat 8. Pada saat yang sama, ia juga menemukan sesuatu. Jika Anda memperoleh seni bela diri di masa mendatang, Anda dapat menambahkannya ke sistem melahap dan mempelajarinya saat Anda membutuhkannya. Akan tetapi, penyakit tidak dapat menyebar dengan cara ini. Dia harus memiliki salinannya untuk meneruskannya kepada orang lain, seperti sekarang. Menjadi murid wakil ketua sekte adalah keuntungan yang bagus. Aku tidak bisa menggunakan seni bela diri tingkat 9 untuk saat ini, dan itu menghabiskan terlalu banyak energi, dan itu juga menghabiskan banyak poin melahap. Lebih baik aku memasukkannya ke dalam koleksi terlebih dahulu dan memikirkannya nanti. Ye Xuan berpikir dalam hati, namun dia tetap menghabiskan 10 poin melahap untuk mempelajari seni bela diri tingkat 9 yang disebut teknik tubuh Tianhuan. Sekarang, kekuatannya sudah jauh lebih baik. Tahukah Anda, dia dulunya menggunakan seni bela diri tingkat 7, tetapi sekarang, dia menguasai beberapa seni bela diri tingkat 8, dan bahkan memiliki seni bela diri tingkat 9. Dia memperkirakan dia bisa menghancurkan Huo Yuan dalam sekejap, bahkan menghadapi seorang pendekar yang berada di puncak ilmu bela diri tingkat 8 pun tidak akan menjadi masalah. Sekarang saya tidak perlu berlatih, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ye Xuan sedikit bosan, jadi dia meninggalkan hutan bambu dan bersiap untuk berjalan-jalan di sekitar gerbang dalam. Namun, ketika dia tiba di pintu masuk hutan bambu, dia melihat 3 sosok. Dia pernah melihat ketiga orang ini sebelumnya. Hei, kalian berdua. Ye Xuan mengangkat alisnya. Ketiga orang ini adalah kakak senior Lu, kakak senior Ning, dan kakak senior Guan yang menderita misofobia, yang sebelumnya kutemui di depan gerbang gunung. Itu kamu? Mengapa kamu ada di sini? Seru kakak senior Ning. Hal yang sama berlaku untuk kakak senior Lu. Adapun kakak senior Guan, dia begitu terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Saat ini, Ye Xuan sudah mencuci rambutnya dan mengganti pakaian serta sepatunya, tetapi mereka masih bisa mengenalinya. Oh, halo, saudara-saudari senior. Ye Xuan buru-buru mengepalkan tangannya. Dia juga sedikit bingung. Apa yang dilakukan ketiga orang ini di hutan bambu? Bukankah ini kediaman wakil ketua sekte? Sistem Super Devouring. Bab 63, Formasi Manusia Kayu. Mengapa kau di sini? Apa? Murid sekte dalam. Kakak senior Ning berseru lagi. Tahukah kamu, saat Ye Xuan pertama kali datang ke sekte Liyun, dia bahkan belum menjadi murid luar. Namun hanya beberapa jam kemudian, Ye Xuan menjadi murid dalam. Bagaimana ini mungkin? Ya, adik junior, aku sekarang adalah murid batiniah. Ye Xuan mengangguk. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, kakak senior Lu menghunus pedangnya dan berkata, kamu pasti telah mencuri pakaian saudara-saudara junior lainnya, dan sekarang kamu ingin masuk ke kediaman wakil ketua sekte untuk mencuri. Kami kebetulan bertemu denganmu. Pencuri, mati saja. Kakak senior Ning melakukan hal yang sama, dan mereka berdua bergegas menuju Ye Xuan lagi. Cek, kalian berdua jenderal yang kalah. Dulu aku bisa dengan mudah menendang kalian dari tangga, dan sekarang pun begitu. Ye Xuan juga mengagumi keberanian kedua orang ini. Dia segera menggunakan langkah guntur yang baru saja dipelajarinya dan memberi mereka pelajaran berat. Keduanya terlempar oleh pukulan biasa Ye Xuan dan berguling-guling di tanah selama beberapa ronde. Langkah guntur. Kakak senior Guan juga terkejut. Ini adalah seni bela diri yang bahkan dia tidak tahu. Di antara semua murid dalam sekarang, mungkin hanya 4 yang teratas yang mengetahui seni bela diri ini. Namun, Ye Xuan sebenarnya mengetahuinya. Dari mana dia mempelajarinya?
Langkah guntur ini akan menghasilkan suara yang unik pada setiap langkahnya, jadi mustahil baginya untuk melakukan kesalahan. Kedua kakakku, sebaiknya kalian menahan diri dan jangan mencari masalah. Yesuan berkata perlahan, dia memperingatkan pihak lain dengan tulus. Apakah kamu mencari masalah? Kakak senior Lu tertegun sejenak. Lagi pula, dia menduduki peringkat ke-6 di Sekte Dalam, dan dia benar-benar mendengar kata-kata seperti itu. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Nak, kau cari kematian. Aku akan gunakan teknik pedang pemburu jiwa. Kakak senior Lu sangat marah dan benar-benar menggunakan seni bela diri tingkat 8, teknik pedang pemburu jiwa. Melihat ini, Yesuan menendang dengan kaki kanannya, meraih dahan, dan mendengus dingin, aku juga tahu teknik pedang pemburu jiwa. Desir, desir. Dua tebasan hitam itu saling bertabrakan, dan dalam sekejap, pedang pemburu jiwa milik kakak senior Lu langsung hancur. Apa? Kakak senior Lu terkejut. Saat dia bereaksi, tubuhnya terkena Soul Chasing Slash dan dia terlempar mundur lebih dari 30 meter. Ini karena Yesuan menunjukkan belas kasihan, jika tidak, dia akan dipotong menjadi 2. Slash pengejar jiwa. Kakak senior Ning di sampingnya berteriak. Ini sama dengan Thunder Step, seni bela diri tingkat 8. Kakak senior Ning, apakah kamu ingin mencobanya? Yesuan tiba-tiba menoleh dan membuat bunga pedang dengan ranting di tangannya. Apakah kamu bercanda? Kakak senior Ning menelan ludahnya. Dia satu tingkat lebih rendah dibandingkan kakak senior Lu, dan dia bahkan tidak menguasai tebasan perburuan jiwa. Jika dia terkena Yesuan, dia pasti akan terpotong menjadi 2. Siapa kamu? Kakak senior Ning bertanya dengan heran. Saudara Ning benar-benar orang yang pelupa. Aku, adikmu Yesuan, baru saja mengangkat wakil ketua sekte sebagai muridku. Tolong beri aku petunjuk. Yesuan membuang dahan di tangannya dan mengepalkan tinjunya. Wakil pemimpin sekte. Mendengar ini, kakak senior Guan pun terbelalak. Tidak heran Yesuan keluar dari hutan bambu. Jadi beginilah kasusnya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin harimau kertas sepertimu yang terbuat dari ramuan ajaib disukai oleh wakil ketua sekte? Kakak senior Lu memanjat sambil menahan rasa sakit, sambil berkata dengan tidak percaya. Saudara Lu, apakah ini dianggap merendahkan diri? Anda bahkan tidak bisa mengalahkan saya, jadi kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan ini? Yesuan membalas. Kalimat ini juga membuat mereka terdiam. Yesuan melirik mereka dan berkata, maaf, saudara-saudari senior, apa yang kalian lakukan di hutan bambu? Dasar pembohong, kau bahkan tidak tahu kalau suster junior Guan tinggal di sini, dan kau masih mengatakan kalau kau adalah murid wakil ketua sekte. Kakak senior Ning tiba-tiba berdiri dan berkata, oh. Yesuan sedikit terkejut. Kakak senior Guan yang mengidap misofobia ini benar-benar tinggal di sini. Apa yang sedang terjadi? Kakak senior Ning, percaya atau tidak itu bukan urusanku, tapi aku tetap percaya. Tapi kalian, menyerangku tanpa alasan, sepertinya agak tidak pantas, kan? Yesuan menatap ke arah kakak senior Ning, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Dialah yang memulai konflik ini. Jika dia terlalu malas untuk memperhatikan Yesuan di gerbang gunung sebelumnya, ini tidak akan terjadi. Baiklah, kamu bilang kamu murid wakil ketua sekte. Bukti apa yang kamu punya? Kakak senior Ning bertanya. Apakah ini dianggap sebagai bukti? Saat suara Yesuan terdengar, sebuah token telah terbang ke arah kakak senior Ning. Ketika kakak senior Ning mengambil token itu dan melihatnya, dia hampir mati ketakutan. Ternyata itu adalah token pemimpin sekte. Hanya ada 2 token pemimpin sekte, satu berada di tangan pemimpin sekte Liyun, dan satunya lagi berada di tangan wakil pemimpin sekte Zhou Chang. Kamu berani mencuri token ketua sekte. Kakak senior Ning masih tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang pemuda desa yang baru saja tiba di sekte Liyun diterima sebagai murid oleh wakil pemimpin sekte yang agung dan berkuasa? Sebelum Yesuan bisa menjawab, sebuah suara aneh terdengar. Cukup. Itu suara seorang gadis, tak usah dikatakan lagi, itu pasti suster senior Guan. Adik perempuan Guan. Kakak senior Ning juga menoleh, namun sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, ucapannya disela oleh kakak senior Guan, kakak senior, silakan kembali. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung berjalan menuju hutan bambu.
Tampaknya dia benar-benar tinggal di hutan bambu, karena Ye Xuan ingat ada beberapa rumah kayu kecil di dalamnya, dan salah satunya tampaknya ditempati. Saudara Ning, jika Anda masih tidak percaya, tanyakan saja kepada orang lain. Meskipun saya baru saja tiba di Sekte Liyun, saya hanya pergi ke sana untuk membiasakan diri dengan orang-orang. Jika Anda tidak ingin pergi, silakan kembalikan token itu kepada saya. Ye Xuan mengulurkan tangannya, memberi isyarat kepada saudara Ning untuk mengembalikan barang itu kepadanya. Kakak senior Ning melemparkan token pemimpin sekte, lalu pergi bersama kakak senior Lu. Dia masih tidak percaya dengan identitas Ye Xuan, jadi dia harus mencari seseorang untuk memverifikasinya. Cek, kamu tidak punya penglihatan sama sekali. Bisakah sesuatu seperti token pemimpin sekte dicuri dengan mudah? Ye Xuan bergumam jijik, lalu pergi. Mulai sekarang, dia mungkin harus tinggal di Sekte Liyun untuk sementara waktu, jadi dia harus beradaptasi dengan lingkungan. Sekarang, hampir semua orang di gerbang dalam mengenalnya, tetapi itu sia-sia karena orang lain tidak perlu membayar untuk menemuinya. Dia berkeliling di gerbang dalam dan menemukan tempat yang menarik. Ini adalah tempat yang disebut Wooden Man Array. Selama Anda bertahan selama 5 menit pada tingkat kesulitan tertentu, Anda akan memperoleh poin sebagai hadiah. Tingkat pertama memberi 1 poin, tingkat kedua memberi 5 poin, tingkat ketiga memberi 50 poin, tingkat keempat memberi 500 poin, dan seterusnya. Ye Xuan kekurangan poin sekarang, jadi dia bisa pergi dan mencobanya. Hei, bukankah ini Ye Xuan? Sebelum Ye Xuan masuk, seseorang mengenalinya. Ye Xuan tersenyum pada orang-orang di sekitarnya lalu berjalan masuk. Formasi manusia kayu ini merupakan formasi yang dapat dicoba oleh setiap murid dalam setiap 6 bulan sekali. Ye Xuan sekarang juga seorang murid dalam, jadi dia punya kesempatan. Sistem Super Devouring. Bab 64 membuat seluruh penonton tercengang. Kudengar kakak senior Zong yang mencapai level ke-5,5 tahun lalu, tetapi dia tidak bertahan. Fisik Ye Xuan ini melampaui orang biasa. Aku ingin tahu tingkat mana yang bisa dia capai. Setidaknya level keempat, dan formasi manusia kayu ini terutama bergantung pada fisik. Ye Xuan pasti bisa melewati 4 level dengan mudah. Dia orang yang gegabah. Kurasa dia bahkan tidak bisa mencapai level keempat. Orang-orang di sekitar berkumpul bersama. Pada saat ini, Ye Xuan juga telah menyelesaikan pendaftaran dan berjalan ke formasi manusia kayu. Orang kayu sebenarnya adalah sesuatu yang terbuat dari kayu khusus, dan dikendalikan oleh pemimpin formasi untuk bergerak sesuai dengan aturan tertentu. Orang-orang kayu ini tidak memiliki kaki dan bergerak dengan cara berputar. Akan tetapi, ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih pendek, ada yang lebih gemuk dan ada yang kurus. Mereka dapat bergerak pada saat yang sama tanpa bertabrakan dengan manusia kayu lainnya. Itu sungguh ajaib. Ye Xuan berjalan memasuki formasi manusia kayu, kemudian manusia kayu tersebut mulai berputar. Kecepatannya tidak cepat, bahkan seniman bela diri tingkat 6 pun dapat mengatasinya. Tingkat pertama formasi manusia kayu adalah yang paling lambat. Selama Anda bertahan di sana selama 5 menit, Anda akan lulus level tersebut. Pada beberapa level pertama, manusia kayu itu tidak cepat dan kedua lengan kayunya tidak terlalu kuat, jadi Ye Xuan melewatinya dengan mudah. Tak lama kemudian, kami mencapai tingkat keempat. Suara mendesing. Tak lama kemudian, angin kencang muncul di formasi manusia kayu itu. Hal ini disebabkan oleh putaran manusia kayu yang berkecepatan tinggi. Kecepatannya cukup cepat. Kekuatannya mungkin tidak kurang dari seorang seniman bela diri tingkat 7 yang melakukan seni bela diri tingkat 7. Wajah Ye Xuan menjadi serius. Dia masih bisa menangani level ini. Dia hanya perlu menggunakan langkah Netherworld sesekali. Anda tidak dapat menyerang manusia kayu dalam formasi manusia kayu, jika tidak, Anda akan didiskualifikasi. Tak lama kemudian, 1 menit berlalu. Lalu 2 menit, 3 menit, 4 menit. Ye Xuan ini sangat hebat. Aku ingat dulu sangat sulit bagi kakak senior Zong yang untuk melewati level keempat, tetapi sangat mudah baginya. Para murid dalam yang menonton di tribun luar saling memandang dengan heran. Saat mereka berdiskusi, Ye Xuan telah melewati level keempat. Adik, bagaimana kalau kita lanjut ke tingkat kelima? Tingkat kelima formasi manusia kayu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa.
Jika terkena manusia kayu, bahkan seorang seniman bela diri tingkat 8 akan terluka parah. Mereka yang lulus tingkat kelima formasi manusia kayu umumnya adalah instruktur Sekte Liyun, yaitu para pendekar bela diri tingkat ke-9. Kakak senior, ayo. Ye Xuan berteriak. Begitu dia selesai bicara, orang gila dalam formasi manusia kayu itu menggesek lebih keras lagi. Suara mendesing. Ratusan manusia kayu ini mulai berputar liar, kecepatannya tidak kurang dari kecepatan kipas angin listrik. Lengan pria kayu keras itu melambai liar, dan wajah Ye Xuan sangat serius. Sekarang, dia harus menggunakan seni bela diri tingkat 8, langkah guntur. Pah! 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 Sosok Ye Xuan bergerak cepat dalam formasi manusia kayu, dengan suara teredam terus berlanjut. Ya Tuhan, apa yang kulihat, langkah petir, ini adalah ilmu bela diri langkah petir tingkat 8, bagaimana dia bisa mengetahuinya? Itu tidak mungkin. Dia baru saja memasuki Sekte Liyun hari ini. Bagaimana dia bisa mempelajari langkah petir dalam 1 hari? Aku ingat butuh waktu lebih dari sebulan bagi Huo Yuan dan beberapa saudara lainnya untuk mencapai keberhasilan. Tidak mungkin. Dia pasti sudah mempelajarinya sejak lama. Tapi, kudengar dia berasal dari kota kecil. Bagaimana mungkin kota kecil punya seni bela diri tingkat 8? Kerumunan orang yang menonton di luar sudah mendidih karena kegembiraan. Semenit berlalu dan Ye Xuan menghindar dengan mudah. 2 menit berlalu. Kali ini, Ye Xuan akhirnya kelelahan dan berkeringat. Namun, pada menit ketiga, Ye Xuan akhirnya terkena pukulan manusia kayu untuk pertama kalinya. Ledakan. Pria kayu itu bergerak dengan kecepatan tinggi, dan Ye Xuan baru saja menahan serangan pertama ketika 2 lengan lainnya menyerangnya. Ledakan. Ledakan. 3 serangan yang setara dengan seniman bela diri tingkat 8 membuat darah Ye Xuan mendidih. Dalam keputusasaan, ia harus menggunakan seni bela diri yang baru saja dipelajarinya. Teknik tubuh ilusi surgawi. Seni bela diri gerakan tubuh tingkat 9 menyedot banyak energi baginya yang saat ini berada di seni bela diri tingkat 8. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah untuk bertahan sampai formasi manusia kayu berakhir. Melihat bayangan Ye Xuan dalam formasi manusia kayu, orang banyak menjadi bersemangat lagi. Ya ampun, apa yang kulihat tadi? Bukankah itu jurus bela diri Tianhuan Body Skill tingkat 9? Bayangan sisa, seret bayangan sisa sejauh 3 meter, ini adalah ranah pencapaian besar keterampilan tubuh Tianhuan. Siapa dia? Kok dia bisa tahu jurus tubuh Tianhuan yang diciptakan oleh wakil ketua sekte? Apa ini benar-benar hari pertamanya masuk Sekte Liyun? Mungkinkah dia anak haram wakil ketua sekte? Hati-hati, kalau sampai ketahuan, tamatlah riwayatmu. Ye Xuan benar-benar mengejutkan kelompok murid dalam ini. Dia tidak hanya mempelajari langkah petir ganas dalam 1 hari, dia bahkan mempelajari seni bela diri tingkat 9 keterampilan tubuh Tianhuan. Dia sungguh seorang jenius yang super. Pada saat ini, ada juga beberapa tokoh di sisi lain tribun. Mengerikan sekali, mengerikan sekali. Kalau aku tahu anak ini punya bakat setinggi itu, aku pasti akan bersaing dengan wakil ketua sekte untuk memperebutkannya. Cih, kalau aku tahu lebih awal, aku pasti sudah mempertaruhkan semua kekayaanku. Bakat anak ini mungkin bisa melampaui master sekte. Ya, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik alam roh sejati lainnya di masa depan, benih potensial alam roh sejati. Bahkan jika kau memintaku untuk menyerahkan murid-murid itu, aku akan menerimanya. Pembicaranya adalah tetua pertama yang muncul saat itu, Bai Lai. Mereka menonton dengan tenang. 5 menit berlalu dengan cepat. Ye Xuan berhasil melewati level ke-5. Guru, saudara muda, apakah kalian masih ingin lulus tingkat ke-6? Diakon Sekte Liyun yang mengendalikan formasi manusia kayu berkata dengan takut-takut. Tidak, saudaraku, tolong buka pintunya dan biarkan aku keluar. Ye Xuan, berkeringat deras, menggelengkan kepalanya. Dia masih merasa takut. Kalau saja dia tidak memiliki teknik tubuh ilusi surgawi, dia mungkin tidak akan mampu melewati formasi manusia kayu tingkat ke-5, bahkan dengan garis keturunan 100 binatang dan macan tutul pengejar angin. Adik junior, kamu telah melewati level ke-5 dan memperoleh total 5.556 poin. Berikut kartu skornya.
Diakon Sekte Liu Yun mengeluarkan beberapa kartu skor dan menyerahkannya kepada Ye Xuan. Sekte Liu Yun menerapkan sistem poin, tetapi tidak ada sistem nama asli, dan poin dapat digunakan oleh orang lain. Terima kasih, kakak. Ye Xuan menyeka keringat dingin, tampaknya 3 pukulan itu tidak sia-sia. Untung saja dia memiliki darah ratusan binatang buas dan memiliki fisik yang luar biasa. Kalau tidak, 3 pukulan itu pasti akan melukainya dengan serius. Setelah itu, Ye Xuan segera pergi. Sekarang dia telah memperoleh lebih dari 5.000 poin, yang bisa dia tukarkan dengan beberapa hal lagi untuk ditingkatkan. Mengerikan sekali. Dia dipukul 3 kali oleh manusia kayu di tingkat kelima, tetapi dia masih bisa keluar hidup-hidup dan sehat. Apakah tubuhnya terbuat dari besi? Besi apa? Bahkan manusia besi pun akan dipukul menjadi cakram di tingkat kelima formasi manusia kayu. Dia memecahkan rekor kakak senior Song Yang. Aku ingin tahu seperti apa ekspresinya saat kakak senior Song Yang kembali. Sistem Super Devouring. Bab 65 Misi Gunung Air Hitam. Setelah meninggalkan formasi manusia kayu, Ye Xuan pergi ke aula pemurnian obat lagi dan menukar ginseng darah berusia 27.000 tahun. Saya memiliki fisik yang kuat, dan jika saya dapat menukarnya dengan ginseng darah tanpa batas, itu seharusnya tidak membangkitkan fantasi orang lain. Ye Xuan membawa 27 ginseng darah kembali ke kamarnya dan memakannya langsung. Sebelumnya, setelah dia menerobos ke tingkat ke-8 awal seni bela diri, dia menelan 30 juta tael dan 20 juta tael benda secara berturut-turut. Sekarang dengan tambahan lebih dari 50 juta tael, dia seharusnya bisa menerobos. Namun, benda senilai 1 juta tael emas ini tidak membantunya menerobos. Ya ampun, apa aku bercanda? 1 juta tael emas tidak cukup bagiku untuk naik level. Ya ampun, seberapa sulitkah untuk naik level di level ini? Ye Xuan sudah tidak berdaya. Dia bisa merasakan bahwa dia berada di ambang terobosan, tetapi dia mungkin masih sedikit kurang dari itu, mungkin sekitar 10 juta. Lupakan saja, aku akan pergi melihat apakah ada tempat untuk mendapatkan poin besok. Paling buruk aku bisa turun gunung untuk membunuh beberapa monster. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Dia hanya menemukan kursi malas, berbaring tanpa baju di luar rumah kayunya. Setelah datang ke dunia ini, dia belum melihat dengan jelas langit malam dunia ini. Angin malam bertiup di tubuh Ye Xuan, membuatnya sedikit mengantuk. Huf, huf. Tepat saat Ye Xuan hendak tertidur, tiba-tiba suara angin yang sumbang membuatnya membuka matanya lebar-lebar. Ayah! Langkah guntur. Ye Xuan melesat beberapa meter jauhnya dalam sekejap, dan ketika dia bereaksi, dia mendapati kursi malasnya terpotong menjadi 2. Tak jauh dari sana, sebuah sosok berjalan perlahan ke arah mereka. Dengan bantuan cahaya bulan, Ye Xuan juga bisa melihat dengan jelas siapa yang datang. Ternyata itu adalah kakak senior Guan. Saat Ye Xuan hendak bertanya kepada kakak senior Guan mengapa dia menyerangnya, kakak senior Guan berkata, pakai pakaianmu. Baru saat itulah Ye Xuan menyadari bahwa dia bertelanjang dada. Saat itu juga dia memungut bajunya dan memakainya, lalu berkata dengan marah, kakak senior Guan, aku menghormatimu sebagai kakak senior, makanya aku memanggilmu begitu. Tapi kamu menyerang adik juniorku tanpa berkata apa-apa, bukankah itu tidak pantas? Kakak senior Guan tidak menjawab, dan langsung kembali ke kabinnya. Ye Xuan juga tidak berdaya. Apa yang salah dengan suster senior Guan ini? Tidak ada ruang untuk sebutir pasir pun. Kakak senior Guan ini tampaknya menderita misofobia, tetapi dengan begitu banyak daun dan serangga di hutan bambu, tidak bisakah dia hidup dengan baik? Selain itu, dia mengharuskan orang-orang berpakaian rapi, yang jelas-jelas menunjukkan bahwa dia memiliki penyakit mental. Ye Xuan berpikir dalam hati dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sampai sekarang, dia bahkan tidak tahu nama kakak senior Guan ini, dia hanya tahu nama belakangnya adalah Guan. Dia berpikir bahwa dia harus mencari tahu lebih banyak tentang hal itu besok, untuk menghindari diserang dan dibunuh secara tidak sengaja oleh kakak senior Guan di masa mendatang. Ini adalah malam pertama Ye Xuan berada di Sekte Liu Yun, namun pada hari ini, Ye Xuan menyebabkan kejutan bagi Sekte Liu Yun. Ketika hari kedua tiba, Ye Xuan bangun pagi-pagi. Dia selalu memikirkan levelnya. Asal dia berusaha sedikit lebih keras, dia bisa menembus tingkat tengah ke-8 seni bela diri.
Meskipun dia tidak memiliki banyak poin, dia masih datang ke Aula Alkimia Kedokteran dan menggunakan 5 poin untuk meminta Diaken Aula Alkimia Kedokteran untuk mengungkapkan beberapa hal. Setelah mendengar cerita Diaken itu, Ye Xuan mengetahui bahwa suster senior Guan bernama Guan Yulan, dan merupakan anak angkat pemimpin Sekte Liyun. Guan Yulan aslinya adalah anak seorang petani biasa. Namun, saat dia berusia 7 tahun, seluruh keluarganya dibunuh oleh seorang gangster. Setelah itu, gangster itu bahkan ingin memperkosanya. Untungnya, pemimpin Sekte Liyun lewat, menyelamatkannya, dan membawanya kembali ke Sekte Liyun. Peristiwa itu pun meninggalkan trauma mendalam pada dirinya, jadi dia bukanlah seorang misofobia, dia hanya membenci orang-orang yang bertemperamen gangster. Beberapa tahun yang lalu, pemimpin Sekte Liyun sedang pergi, jadi ia menitipkan Guan Yulan kepada wakil pemimpin Zhou Chang, jadi Guan Yulan tinggal di hutan bambu. Setelah mendengar cerita ini, Ye Xuan akhirnya mengerti, tetapi dia merasa sangat sedih, karena dia bukan seorang gangster, dia hanya ingin pergi ke Sekte Liyun sesegera mungkin. Adik kecil, jangan bilang kalau aku sudah memberitahumu. Tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Diakon Balai Penyulingan Obat yang bernama Wang Tao berkata dengan suara rendah. Kak, menurutmu aku ini orang yang banyak bicara. Jangan khawatir. Ye Xuan tersenyum dan bertanya, ngomong-ngomong, saudara, apakah kamu tahu cara mendapatkan poin? Untuk poin, selain area manusia kayu, kamu harus pergi ke aula pelatihan untuk melakukan beberapa tugas pelatihan. Kata Wang Tao. Misi pelatihan. Aku mengerti. Terima kasih, kakak senior. Ye Xuan berkata, dan langsung meninggalkan aula pemurnian obat. Wang Tao juga tersenyum lebar. Dia hanya mengobrol sebentar dan benar-benar mendapat 5 poin, yaitu 50.000 tael perak. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa Ye Xuan begitu murah hati dan layak menjadi bakat langka. Dia pasti akan mencapai hal-hal hebat di masa mendatang. Titik. Setelah meninggalkan aula pemurnian obat, Ye Xuan juga berjalan menuju aula pelatihan. Dia masih kurang sekitar 10 atau 20 juta untuk mencapai terobosan, dan tuannya telah menghilang sejak menerimanya. Jadi, saya harus melakukannya sendiri. Dia datang ke aula pelatihan dan menjadi pusat perhatian semua orang begitu dia memasuki pintu. Dia mengabaikan pandangan orang-orang di sekitarnya dan mulai mencari tugas. Misi Sekte Liyun juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Misi tingkat 4 memerlukan seorang prajurit pada seni bela diri tingkat 4. Tentu saja jumlah orangnya tidak tetap. Ye Xuan sekarang berada di tingkat ke-8 seni bela diri, dan seharusnya bisa menerima misi tingkat 8. Sayangnya, tidak ada misi kelas 8 di Sekte Liyun. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa menjalankan misi kelas 7. Singkirkan benteng Heishui yang bercokol di Gunung Heishui dan bawa kembali kepala Raja Gunung Chaohu. Kekuatan Chaohu berada di puncak ke-7 seni bela diri. Ini adalah misi tingkat 7, dan hadiah misinya adalah 600 poin. 600 poin, yang berarti 6 juta tael. Tapi ini sarang bandit. Pasti ada banyak hal baik di sana. Itu pasti bisa membantuku menerobos. Jadi aku akan mengambilnya. Ye Xuan membuat keputusan dan langsung mengambil misi. Gunung air hitam cukup jauh dari Sekte Liyun, tetapi ada alasan lain mengapa Ye Xuan mengambilnya. Gunung air hitam hanya berjarak beberapa hari dari kota Lianyun. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia dapat kembali ke kota Lianyun untuk melihatnya. Namun, saat dia hendak meninggalkan aula pelatihan, tiba-tiba ada 3 orang yang masuk. Sungguh kebetulan, ketiga orang ini adalah kakak senior Lu, kakak senior Ning, dan Guan Yulan. Kamu lagi. Kakak senior Ning membelalakkan matanya. Oh, ternyata kamu, kakak senior. Aku penasaran apakah kamu masih menganggapku penipu. Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Kemarin, setelah kakak senior Ning dan kakak senior Lu kembali, mereka juga bertanya kepada banyak orang. Ternyata saat mereka dan Guan Yulan turun gunung untuk membeli barang-barang, Ye Xuan menyebabkan keributan besar di sekte dalam Sekte Liyun, dan kemudian diterima sebagai murid oleh wakil ketua sekte. Sekarang, mereka juga mengerti bahwa Ye Xuan adalah seorang master yang bahkan Huo Yuan dan 2 orang lainnya tidak dapat mengalahkannya bersama-sama.